Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang kita mau dengar khotbahnya budayawan kita Pak Ridwan Saidi. Pengadilan Lutfi Hasan Ishak bisa menjadi pengadilan palsu, seperti yang dialami oleh Peter Eberfeld pada tahun 1722. Dia diadili untuk tuduhan pemberontakan, padahal Gubernur Swadekroon menyita harta warisan. Sejauh apa kita dapat buktikan pengadilan Lutfi Hasan Ishak dapat menjurus kepada pengadilan palsu? Yang pertama adalah dakwaan yang ke-1 itu yang didasarkan oleh Undang-Undang Tipikor, sebenarnya aksi sepihak, fatana. Dia memberikan janji, uang itu Lutfi Hasan Ishak belum menerima, dan Lutfi belum melakukan perbuatan apapun yang mengarah kepada perubahan kuota. Yang kedua, mengenai penyitaan harta benda Lutfi senilai 15 M. Harta benda dia disita tanpa penyidikan. Uang 15 M itu dari mana untuk mendapatkan harta benda itu? Lutfi seorang pengusaha. Cuma untuk kita mengatakan ini sebuah pengadilan palsu, kita harus mengerti motifnya. Yang ini saya tidak dengar dari penjelasan saudara PKS. Apa kira-kira motivasi dari KPK menggelar ini sebagai suatu pengadilan palsu? Kalau motivasinya bisa ketemu, itu baru dapat kita katakan ini pengadilan palsu. Yang kedua, 15 tahun reformasi, hukum tidak berubah. Tetap saja berlaku berhal-kedut. Seseorang dimatikan secara perdata dengan menggantung status dia sebagai tersangka. Pihak penegak hukum mengatakan tidak ada ketentuannya, bisa sampai meninggal dia jadi tersangka. Ketentuannya adalah pada hati nurani penegak hukum, pada rasa keadilan penegak hukum. Tidak selalunya hukum itu harus tertulis. Tidak selalunya hukum harus tertulis. Yang berikutnya saya ingin memberikan pendapat tentang yang telah disampaikan oleh Pak Muzakir tadi, bahwa memang diperlukan satu rekonstruksi hukum. Jadi tidak bisa kwitansi kosong diberikan kepada penegak hukum seperti banyak pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Tipikor. Itu adalah kwitansi kosong. Jadi karena itu menurut hemat saya tidak dululah kita memperlakukan para politikus sebagai penjahat. Tetapi para politikus juga harus menginsyafi Anda telah memilih profesi yang penuh dengan risiko. Anda dapat direndahkan, dapat diperhina. Tetapi sebaliknya juga kita tidak dapat mengatakan orang-orang itu adalah penjahat semua. Kalau kita ingin menegakkan suatu negara yang beres dan yang benar. Dan saya ingin klarifikasi dengan Bapak Sekretaris Menko dan juga dengan Bapak-Bapak dari PAN ini. Dari penjelasan Anda, saya menyimpulkan Menko itu seolah-olah MC. Kenapa seperti itu? Jadi hanya menyediakan forum, menteri-menteri pada berbicara, buka rapat, tutup rapat. Jadi seolah-olah nggak ada kewenangan sama sekali. Ini lepas bahwa Menko Ekuin sekarang ini adalah dari partai Anda. Tapi apakah seperti itu fungsi Menko? Kalau enggak, kalau hanya seperti itu bahwa dia hanya MC, nggak usah ada Menko. Kita undang aja event organizer untuk memimpin menteri-menteri. Saya kira sekian.